Baik Safira, dan saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Doni Huta Barat, untuk membahas mengenai Managing Risk of Exit Policy. Pak Doni, apa kabar? Baik, Bu Anneke, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, baik selalu Pak Doni. Salah satu dari 6 agenda prioritas presidensi G20 Indonesia 2022 di jalur keuangan yaitu koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global. Menurut Bapak, bagaimana dampak exit policy strategy yang dilakukan oleh Bank Sentral negara maju terhadap perekonomian dan pasar keuangan di emerging market? Baik, terima kasih Bu Anneke. Jadi sejalan dengan pemulihan ekonomi global, Bank Sentral negara maju saat ini telah melakukan dan mungkin akan melanjutkan reverse policy yang biasa kita kenal dengan normalisasi kebijakan seperti tapering, kenaikan suku bunga acuan dan balance sheet reduction. Reverse policy atau policy normalization yang dilakukan oleh Bank Sentral negara maju berpotensi menciptakan turbulensi di pasar keuangan global dan mempersempit yield differential antara aset-aset di negara maju dengan negara emerging market sehingga aset di emerging market menjadi kurang atraktif. Hal tersebut berpotensi menyebabkan volatilitas dan vulnerabilitas di pasar falas dan perlambatan capital inflow ke negara berkembang atau bahkan lebih jauh bisa menyebabkan terjadinya capital outflow seperti yang telah terjadi juga di beberapa krisis episode sebelumnya. Capital outflow akan menyebabkan meningkatnya demand terhadap mata uang tertentu seperti US dollar, sehingga memberikan tekanan terhadap volatilitas nilai tukar mata uang lokal. Dan ini yang harus kita antisipasi. Hal ini terus direspon dengan kebijakan yang terencana, well planned, well calibrated, dan well communicated. Termasuk kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural, seperti pendalaman pasar keuangan, selain kebijakan yang bersifat cyclical, seperti monetary policy dan fiscal policy. Demikian Bu Anneke. Baik, berikutnya apa strategi yang bisa dilakukan oleh sebuah negara dalam menghadapi potensi capital outflow serta tekanan volatilitas nilai tukar akibat exit strategy ini? Sebenarnya berbagai kebijakan telah diambil oleh negara-negara emerging market, baik kebijakan yang seperti saya sampaikan tadi yang bersifat siklikal seperti normalisasi kebijakan moneter dan fiskal. Nah, misalnya seperti saat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Bank Indonesia mulai menormalisasi kebijakan moneternya, terutama di kebijakan likuiditas yang saat ini dikomunikasikan secara forward looking yang mungkin nanti akan dinaikkan GWM mulai dari Maret, Juni, dan September. Tetapi beberapa kebijakan lainnya seperti makroprudensial, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan lainnya itu semua termasuk kebijakan payment system itu semuanya akomodatif, mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi kebijakan yang bersifat siklikal rasanya belum cukup ya. Kita sudah melakukan berbagai kebijakan, siklusnya tetap seperti itu ya. Namun diperlukan kebijakan yang lebih struktural seperti pendalaman pasar keuangan yang mendorong untuk penggunaan local currency untuk mengurangi ketergantungan mata uang tertentu yang selama ini mendominasi transaksi dalam perekonomian global seperti US dollar. Kebijakan struktural untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dapat dilakukan melalui diversifikasi penggunaan mata uang dalam bentuk penggunaan mata uang lokal sebagai sarana settlement, transaksi perdagangan barang dan jasa, serta investasi dengan negara mitra. Nah, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang pesat sebenarnya di kawasan, itu diikuti dengan volume perdagangan dan investasi yang pesat antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia. Tetapi kenyataannya penggunaan mata uang lokal itu sangat sedikit. Nah, oleh karena itulah kita perlu memikirkan dan melanjutkan apa yang telah dilakukan untuk mendiversifikasi
penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara mitra dagang kita. Baik, terkait dengan upaya diversifikasi yang tadi Bapak sampaikan, apa yang telah dilakukan oleh Indonesia? Eh, Begini ya Bu Anneke, jadi dalam upaya diversifikasi mata uang ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi juga belum lama banget gitu ya. Jadi sejak tahun 2018 Indonesia telah melakukan ya atau mengembangkan kerjasama dengan negara-negara mitra melalui penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan barang dan jasa serta investasi yang disebut dengan kerangka local currency settlement atau disingkat dengan LCS. Nah, saat ini Indonesia telah memiliki kerangka LCS dengan 4 negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Nah, ke depan kerjasama ini tentunya akan terus diperluas dengan negara-negara partner lainnya, terutama dengan negara-negara yang memiliki porsi hubungan dagang dan investasi yang besar dengan Indonesia, sehingga secara bertahap penggunaan mata uang lokal dapat ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya hubungan dagang dan investasi serta hubungan ekonomi lainnya dengan negara mitra. Nah, mungkin sebagai gambaran, saya ingin menyampaikan di sini perkembangan transaksi LCS terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Nah, hal ini mungkin kalau dilihat dari data statistik, untuk transaksi LCS per bulan telah meningkat menjadi 297 US dollar, 297 juta per bulan di tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun 2019, itu baru waktu itu 63 juta US dollar, ekuivalen US dollar. Secara total transaksi LCS di tahun 2021 telah mencapai 2,53 miliar US dollar atau meningkat 7 kali lipat dibandingkan dengan awal implementasi di tahun 2018. Jadi ini perkembangan yang sangat signifikan. Transaksi LCS ini dilakukan melalui bank-bank tertentu yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang disebut dengan Appointed Cross Currency Dealer atau ACCD. Jumlah ACCD Bank ini saat ini berjumlah 17 bank di Indonesia dan ini siap untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi LCS di Indonesia. Jumlah bank ini tentunya akan terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan likuiditas dan pelaku transaksi LCS di dalam negeri. Adapun jumlah korporasi atau nasabah yang telah memanfaatkan LCS terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan telah saat ini mencapai 4.600 nasabah di tahun 2021 ini. Mungkin demikian sedikit perkembangan yang bisa saya sampaikan, Bu Anneke. Baik, berikutnya Pak Doni, apa keuntungannya bagi nasabah yang menggunakan skema LCS? Nah, ini yang sering ditanyakan dan mungkin perlu diketahui ya. Sebenarnya banyak manfaat yang diperoleh ya dengan menggunakan skema local currency settlement ini. Tapi setidaknya di sini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa LCS ini menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah karena memperkenalkan direct quotation. Jadi misalnya renminbi terhadap IDR, kemudian juga Malaysian Ringgit terhadap IDR tanpa melalui cross currency melalui US dollar. Jadi ini spreadnya akan sangat efisien, sebagaimana juga disampaikan oleh pembicara tadi, Governor, dan kemudian juga beberapa pembicara di level bank-bank ACCD tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurangi eksposur mata uang tertentu melalui diversifikasi mata uang. Jadi katakanlah kita misalnya berdagang dengan negara-negara di kawasan. Tentunya kan kita lebih membutuhkan pembayaran yang langsung dengan mata uangnya. Jadi tidak perlu kita mengambil resiko di mata uang lain yang fundamentalnya mungkin kurang relevan dengan penggunaan mata uang tersebut.
Jadi ini diversifikasi ini nanti akan mengurangi risiko. Dan kemudian yang ketiga adalah memberikan alternatif terkait manajemen risiko. Jadi skema LCS ini juga menawarkan beberapa produk lindung nilai atau hedging yang sama produknya dengan pasar mata uang yang lain. Seperti katakanlah di sini sudah dikembangkan di NDF, swap, forward dan mata uang atau transaksi hedging lainnya. Dan tentunya yang penting juga diketahui adalah melalui LCS ini pengiriman dana lebih cepat sehingga mempermudah pengelolaan likuiditas. Karena pada umumnya negara-negara yang menjadi mitra kita ini adalah satu time zone di ASEAN time zone. Demikian Bu Anneke, mungkin beberapa tentunya banyak sekali ya yang tetapi hanya saya sebutkan beberapa saja. Baik.